kita lagi santai-santai misalnya ngobrol seperti ini, tiba-tiba duk 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 duk. Nah, itu tidak wajar. Nah, itulah yang sering menjadi penyakit yang disebut dengan aritmia. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, sahabat kompas.com, meskipun sama-sama penyakit jantung, tetapi aritmia ini memang tidak sepopuler penyakit jantung koroner ataupun gagal jantung. Padahal penderita aritmia ini cukup banyak loh, dan aritmia disebut sebagai salah satu penyebab kematian mendadak. Wah, kok serem ya? Tapi tenang sahabat kompas.com, daripada khawatir berlebihan, yuk ikuti perbincangan saya bersama dengan Dr. Sunu Budi Raharjo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Center. Halo Dr. Sunu, apa kabar dok hari ini? Baik. Sebelum kita masuk nih dok, mungkin banyak sahabat kompas.com yang masih awam dok dengan mendengar kata aritmia. Boleh dijelaskan nggak sih dok, sebenarnya aritmia ini jenis penyakit jantung yang seperti apa dok? Baik, para pemirsa sekalian dan Mbak Ana, aritmia secara definisi adalah aritmia, jadi ritme yang tidak benar kan. Secara istilah medis dia berarti irama jantungnya tidak benar. Tidak benar bisa 1, terlalu cepat, 2, terlalu lambat, yang ketiga tidak teratur. Jadi ketiga jenis ini disebut dengan irama jantung yang tidak teratur atau aritmia. Itu secara umum ya. Nah, gangguannya sendiri ada banyak ya. Dari mulai yang sangat ringan, rasa tidak nyaman di dada, rasa berdebar. Lebih berat lagi, sempoyongan. Lebih berat lagi, pingsan. Dan yang paling berat tentu adalah kematian jantung mendadak, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana. Tanda-tanda umumnya apa nih dok? Tadi jantung berdebar-debar tadi ya dok ya, terutama ya? Tergantung jenisnya, sekali lagi tergantung jenisnya ya Mbak Ana. Kalau mereka yang denyutnya terlalu cepat ya paling sering rasa berdebar. Karena kan biasanya berdebar itu muncul ketika kita beraktivitas yang berat kan, atau lagi emosi. Nah itu jantung berdenyut lebih cepat atau berdebar ya wajar. Tapi kita lagi santai-santai misalnya ngobrol seperti ini, tiba-tiba duk 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 duk. Nah itu tidak wajar. Nah itulah yang sering menjadi penyakit yang disebut dengan aritmia. Itu satu. Yang kedua, ada pasien yang justru keluhannya itu tidak spesifik Mbak. Jadi rasanya tidak nyaman saja, atau bahkan ada yang kayak ada denyutnya yang hilang, atau mereka yang keluhannya kayak ada denyutnya kayak nggak pernah dengar mungkin, kayak roller coaster. Nah itu bagian dari gangguan irama jantung atau aritmia. Nah itu yang ringan ya. Jadi terutama tadi denyut jantung. Kalau boleh tahu dok, denyut jantung normal kita tuh berapa sih dok? Normal antara 60 sampai 100 pada saat istirahat. Tapi kalau kita aktivitas ya denyutnya akan naik sesuai dengan kebutuhan jantung kita. Kalau lagi aktivitas yang berat akan naik lebih cepat. Dok, terus siapa saja dok yang rentan mengalami aritmia ini dok? Karena tadi jenisnya juga ada banyak ya. Saya akan mulai dengan jumlahnya atau prevalensinya, kalau istilah medisnya paling banyak di populasi, yang disebut dengan fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi. Ini yang paling rentan adalah mereka yang usianya di atas 60. Memang dia ada faktor degeneratif ya. Pada mereka yang usia 40-50 ini sangat jarang terjadi gangguan AF atau atrial fibrilasi ini. Tapi pada usia di atas 60, di atas 70, bahkan sampai di atas 10% dari populasi. Yang paling kita harus jaga dari irama yang AF ini adalah risiko stroke. Jadi dia jantungnya berdebar super kencang di serambi jantung, risiko terjadi gumpalan darah, dan risiko stroke-nya sampai 5 kali lebih tinggi dari yang tidak AF atau aritmia ini. Ini yang paling sering. Kemudian yang kedua adalah pada populasi yang lebih muda, usia 20-an bisa, 30-an bisa, yang disebut dengan denyut ekstra.
Denyut ekstra itu bisa dari bilik, bisa dari serambi jantung. Dan itu orang sehat, nggak ada masalah pompa jantung, nggak ada masalah penyakit jantung koroner, nggak ada masalah katup, tapi memang listrik jantungnya yang bermasalah. Nah, itulah yang disebut dengan denyut ekstra. Itu banyak pada populasi yang muda. Itu mungkin 2 yang terbanyak. Kemudian ada lagi yang denyut lambat. Denyut lambat itu lebih sering pada usia lanjut juga, walaupun bisa terjadi pada usia muda, karena ada gangguan di produksi listrik jantungnya. Jadi memang kayak mobil lah Mbak Ana. Kalau semakin lama kita pakai, maka kemungkinan listriknya juga ada masalah juga kan. Sama dengan listrik jantung kita, atau jantung kita lah secara umum. Jadi listriknya mulai soak gitu lah, mulai melemah. Nah, itu yang disebut dengan irama jantung yang lemah atau bradikardi. Nah, ini tentu hal lain yang kita harus perhatikan. Jadi aritmia ini bukan penyakit jantung yang karena faktor gaya hidup tidak sehat gitu ya dok, tapi lebih ke degeneratif gitu ya dok? Betul, terutama untuk bagian besar dari aritmia tadi. Tapi ada yang disebut AF tadi, itu multifaktorial. Jadi ada faktor gaya hidup juga di situ. Jadi kalau penyempitan itu kan yang dikenal ada karena kolesterol, kemudian darah tinggi, gula, ya, dan merokok. Tapi kalau pada AF itu jauh lebih banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan di situ termasuk juga adalah darah tinggi. Di situ juga ada masalah gula darah, dan ada juga masalah merokok dan alkohol. Itu berpengaruh terhadap terbentuknya AF. Jadi maksudnya gini, dia multifaktorial dan dia banyak terjadi pada usia lanjut, tapi kan tadi misalnya di atas 70 tahun itu 10% gitu misalnya. Kok yang 90% nggak kena? Ya kan? Nah, berarti ada komponen lain yang membuat yang 10% tadi kena. Itulah gaya hidup yang mungkin sejak muda mempengaruhi. Ya. Jadi tetap harus gaya hidup sehat ya dok ya? Pastilah, pasti. Nah dok, tadi kan dokter sudah mention nih gejala-gejalanya gitu ya dok ya. Tadi kalau misalnya kita curiga ada gangguan yang nggak normal gitu ya dok di jantung, itu kita harus melakukan pemeriksaan apa dok? Pertama yang paling gampang, ada yang disebut dengan menari. Nah, apa itu menari? Meraba nadi sendiri. Oh, oke. Ya, jadi kita di tangan itu kanan maupun kiri ada namanya arteri radialis ya di sebelah sini. Jadi kita pakai 3 jari dari luar, kemudian agak diposisikan horizontal, agak ditekan sedikit. Bisa nggak Mbak Ana? Berapa? Ada. Ya, di situ kita bisa merasakan sensasi denyut nadi kita. Bisa dihitung dalam waktu 1 menit, normalnya antara 60 sampai 100. Kalau terlalu lama 1 menit, kita menggunakan 15 detik. Nanti dikalikan 4. Nah, 1. Jadi kalau dia terlalu cepat, ada yang sampai 150, bahkan ada sampai 200 dalam 1 menit, harus segera ke rumah sakit. Saat istirahat ya dok ya? Saat istirahat ya. Yang kedua, dengan meraba nadi seperti ini, kita juga bisa merasakan sensasi denyut kita ada yang hilang atau tidak. Kan harusnya kan dia ya stabil gitu ya dok ya? Stabil ya, tapi ada juga yang nanti jadi ada yang hilang. Yang lain adalah dia tidak teratur, harusnya tapi dia jadi itu tidak beraturan. Itu yang paling sederhana. Namanya pulse palpations atau meraba nadi sendiri. Menari tadi ya dok ya? Menari. Kalau Mbak Ana mungkin tahu sadari ya. Tahu, ya. Tahu dok. Tapi kalau dari sisi irama jantung adalah menari. Oke. Yang kedua tentu medical check up. Ya, medical check up kan kita pasti ada pemeriksaan EKG dan juga sering dilakukan pemeriksaan treadmill. Dilihat apakah irama jantungnya baik pada saat exercise. Nah itu juga akan bisa terdeteksi. Yang lain apa? Sekarang di era kemudian ada juga yang disebut pemeriksaan rekaman jantung Holter. Holter itu apa? Rekaman jantung selama minimal 24 jam. Dipasang, dibawa pulang. Kadang-kadang kan pasien itu mengeluh berdebar, pas ke rumah sakit dia normal. Iya. Lagi pulang dia ngerasa lagi. Nah, dengan deteksi selama 24 jam kita mempunyai data lebih banyak. Tapi juga kadang munculnya keluhan seseorang itu bisa seminggu sekali,
kadang-kadang bisa sebulan sekali. Nah, sekarang dengan teknologi gadget itu sangat mudah. Jadi Smartwatch ya dok ya? Smartwatch, smartphone itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi gangguan irama jantung. Banyak sekali pasien yang sudah sangat terbantu dengan itu. Saya selalu sarankan kalau memang merasa keluhan itu dan tidak terdeteksi dengan pemeriksaan EKG kita, tidak terdeteksi dengan pemeriksaan Holter, pakai smartwatch. Dan smartwatch yang sudah ada EKG-nya sekarang di pasaran juga sudah ada. Cukup akurat ya dok ya? Membantu. Tapi tetap diagnostiknya tetap harus kita lihat ya, karena kan dia pembacaannya sering ya tau lah, kan mesin tetap harus dia supporting lah, tapi tidak menjadi diagnostik yang pasti gitu ya, tapi sangat terbantu ya. Gangguan irama jantung itu kan seringkali juga tidak bergejala gitu, kita nggak sadar kecuali kita ngecek nadi tadi ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok bahaya dari aritmia ini dok? Gangguan aritmia yang paling banyak di populasi yang disebut dengan AF atau atrial fibrilasi tadi ada sekitar 30%. Jadi kita sudah melakukan survei tidak bergejala seperti yang disampaikan oleh Mbak Ana. Makanya ada medical check up yang diperlukan kan. Nah, bahayanya apa? Kalau yang AF itu bahayanya adalah stroke. Yang paling berbahaya, dia meningkatkan risiko stroke 5 kali, meningkatkan gagal jantung 2-3 kali lebih tinggi, meningkatkan risiko kardiomiopati atau ya penurunan pompa jantung juga sekitar 2-3 kali lipat, meningkatkan mortalitas juga, kematiannya juga lebih tinggi. Itu satu. Nah, yang lain adalah kalau gangguan aritmia yang terjadi pada orang yang jantungnya sehat. Nah, ini yang harus dengan check up tadi. Jadi ada yang disebut beberapa kayak Brugada syndrome gitu. Atau kita melihat lah, ada di masyarakat yang sehat tiba-tiba meninggal mendadak. Iya. Biasanya habis olahraga tuh dok? Bisa habis olahraga, bisa juga pas tidur. Iya. Kalau awal mungkin nyebutnya angin duduk tuh dok. Ya, jadi paling sering penyebab meninggal mendadak adalah gangguan irama jantung yang disebut fibrilasi ventricle. Jadi kalau yang tadi fibrilasi atrium yang serambinya, yang risiko stroke, kalau yang risiko meninggal mendadak adalah fibrilasi ventricle. Ya untungnya jumlahnya tidak sebanyak fibrilasi atrium, tapi meninggal mendadak. Nah ini yang bahkan gejala pertamanya bisa meninggal mendadak. Sebelum muncul, sebelum ke rumah sakit, sebelum kemana-mana dia bisa meninggal mendadak. Nah oleh karena itu perlu check up itu tadi. Karena biasanya bisa kita prediksi dari hasil pemeriksaan EKG sih. Ya. Nah dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang aritmia itu apa dan gejalanya. Nah sekarang kita masuk ke pengobatannya nih dok. Ya. Sebenarnya aritmia ini bisa disembuhkan dan diobati nggak dok? Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Ana. Kalau kita lihat ada penyakit darah tinggi, kalau kita ada penyakit diabetes, bisa disembuhkan nggak? Nggak sih dok. Nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa. Karena dia bisanya dikontrol. Tuh. Darah tinggi dikontrol dengan obat supaya tidak darah tinggi. Gula darah juga demikian, dikontrol dengan obat. Untungnya sebagian besar penyakit aritmia ini bisa disembuhkan. Misalnya pada kasus yang denyut ekstra tadi atau yang denyut cepat yang disebut dengan SVT itu tingkat keberhasilan penyembuhannya bisa sampai di atas 90%. Ya. Kalau pada AF tentu lebih kecil tingkat kesembuhannya, tetapi 70-80% bisa sembuh juga. Dan itu menjadi hal yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Deteksi, kemudian kalau memang perlu ditangani ya kita tangani secara menyeluruh gitu. Ya. Bisa dijelaskan nggak dok standar pengobatan tata laksananya? Iya, tata laksananya aritmia ini yang secara umum gitu dok. Ya. Seperti halnya berbagai penyakit lain ya, tata laksana umum untuk pengobatan aritmia juga satu tentu dengan obat ya. Obat. Kalau memang bisa ditangani dengan obat ya kita cukup dengan obat. Bahkan kalau misalnya dia tidak terlalu banyak, umumnya ya ini aman misalnya untuk jenis yang denyut ekstranya hanya sedikit sekali. Yang kedua, kalau dia denyut ekstranya sudah mengganggu keseharian, kita berikan obat. Nah, kalau obat tetap dia masih tidak nyaman, maka ada opsi lain yang disebut dengan tindakan kateter ablasi. Tindakan kateter ablasi itu tindakan non bedah, jadi bukan tindakan operasi, tapi dia tujuannya untuk mencari gangguan irama jantung yang mengganggu seseorang itu tadi.
Jadi masuk dari pembuluh darah, kateter, kemudian dicari di dalam jantungnya apakah ada yang kayak korslet gitulah, dan itu nanti dicari untuk dihilangkan ya. Kalau saya ibaratkan itu, sering saya sampaikan ke pasien bahwa aritmia itu banyak seperti kalau kita punya pohon ya di kebun kita, kok ada benalu gitu. Di pohon itu kan ada yang ada benalu dan ada yang tidak. Kenapa ada benalu kita sering nggak tahu kenapa. Tapi kita tahu ada benalu. Oleh karena itu, mari kita cari benalu itu. Dengan cara apa? Menuju ke sana, menuju ke dahan yang ada benalunya untuk dipotong atau dimatikan. Nah, kalau pada gangguan irama jantung tentu kita harus menuju ke jantungnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan kateter. Kateter biasanya lewat paha, masukkan kayak infus gitu, Mbak. Setelah infusnya masuk di pembuluh darah di paha, namanya vena femoralis. Nanti dari situ masukkan kateter menyusuri pembuluh darah ya, sampai di jantung. Nah, di ujung dari kateter itu ada elektroda. Nah, di ujung elektroda itulah kita bisa mendeteksi mana sih yang normal, mana sih yang benalu tadi. Nah, kalau yang normal tentu kita jaga. Jadi makanya kateternya sering tidak hanya satu. Satu untuk menjaga posisi yang listrik yang normal, satu untuk mencari yang korslet tadi. Nah, yang korslet tadi lah yang kita matikan dengan energi radiofrekuensi. Itu yang disebut dengan kateter ablasi. Indikasi pasien yang memerlukan tindakan ablasi ini siapa aja, Dok? Kualitas hidup. Jadi indikasi pertama. Yang kedua, ada jenis yang tadi fibrilasi ventricle atau ventricle tachycardia juga berisiko meninggal mendadak. Dan kalau meninggal mendadak kan sesuatu yang ya itu ada yang mau lah, Dok ya. Betul, nggak ada yang mau. Maka tujuan kedua adalah yang indikasinya jelas untuk memperpanjang usia. Dan itu yang dua hal yang penting dalam tata laksana aritmia. Jadi nanti dokter yang menilai ya, Dok ya, mana Betul, yang ini iya. gitu ya. Nah, kemudian Dok, seberapa besar Dok keberhasilan tindakan ini untuk menormalkan lagi listrik-listrik jantung tadi? Kalau yang denyut ekstra atau yang denyut cepat pada usia muda, supraventricular tachycardia atau namanya PVC dan sebagainya itu 90% lebih tingkat keberhasilannya. Bahkan pada jenis SVT tertentu itu sampai 97%. Kita sudah kompilasi datanya. Pada AF yang super kompleks lah, itu 70-80%. Makanya kalau pada mereka yang memang terdeteksi AF, lebih cepat dibawa untuk suatu tindakan, maka tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi dibanding kalau dia sudah terlalu lama, karena akan semakin membesar jantungnya, semakin banyak benalu yang harus dimatikan, maka tingkat kebahagiaan juga akan menurun. Kemudian kalau yang gangguan irama jantung yang berbahaya tadi, selain ablasi, kita juga bisa lakukan pemasangan alat untuk mencegah kematian jantung mendadak yang disebut dengan ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. Ditanam gitu ya, Dok ya? Ditanam. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia akan muncul gangguan yang berbahaya. Tentu kita harus seleksi yang betul-betul memerlukan kan. Kalau yang nggak perlu ya nggak perlu dipasang. Tapi kalau yang memerlukan, ini berisiko untuk kematian jantung mendadak, kita pasang alat untuk menyelamatkan. Kayak kita beli mobil ada asuransinya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Ana. Oke. Sebelum kita tutup perbincangan kita, Dok, ada yang pengen disampaikan nggak, Dok, ke sahabatkompas.com tentang aritmia ini, Dok? Iya, terima kasih Mbak Ana dan sahabatkompas.com. Aritmia salah satu jenis penyakit yang bisa terjadi pada populasi mana saja, baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia. Bagaimana kita tahu bahwa kita menderita aritmia atau tidak? Tentu salah satu cara yang paling sederhana adalah medical check up. Dan itu menjadi penting untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan aritmia ini. Yang lain adalah kalau ada keluhan seperti jantung berdebar, seperti kelingan, sempoyongan, baik pada usia yang muda atau pada usia yang lanjut usia, maka itu menjadi salah satu gejala yang perlu diperhatikan apakah ada gangguan irama jantung atau tidak. Selain itu juga perhatikan bahwa kalau ada saudara kita yang dekat kemudian ada risiko kematian jantung mendadak, kita juga perlu melakukan check up untuk memastikan apakah kita mempunyai gangguan itu atau tidak. Dan tentu saat ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi. Salah satunya adalah dengan meraba nadi sendiri, kemudian memeriksakan check up dan juga smartwatch dan sebagainya, itu bisa membantu kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Sunu untuk waktunya. Sehat selalu ya Dok ya. Ya, terima kasih. Tetap saksikan program Sehat Yuk di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.